Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan soal aplikasi dari sistem persamaan linear untuk 3 variabel atau lebih. Nah, kali ini saya mencoba menggunakan soal SBMPTN Matematika Dasar tahun 2015. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Nah, di sini kita diinformasikan bahwa ada 4 orang siswa yang akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. Nah, untuk itu diperlukan biaya sebesar Rp900.000. Nah, karena masing-masing memiliki kondisi keuangan yang berbeda, maksudnya adalah masing-masing siswa, besar kontribusi masing-masing siswa tentunya tidak akan sama. Nah, siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Siswa B memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Siswa C memberikan kontribusi seperempat dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Nah, pertanyaannya, besar kontribusi siswa D adalah berapa rupiah? Oke, tentunya soal cerita ini kita akan selesaikan dengan memanfaatkan konsep dari sistem persamaan linear. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Oke, saya coba tulis ulang informasi yang diberikan tadi. Ya, jelas di sini ada 4 siswa ya. Nah, 4 siswa kemudian diinisialkan, yang pertama A, kedua B, ketiga C, yang keempat adalah D. Nah, jadi kita umpamakan di sini ada 4 variabel. Katakanlah A itu adalah kontribusi siswa A, yang B adalah kontribusi siswa B, yang C kontribusi siswa C, dan D kita umpamakan nanti adalah kontribusi siswa D. Nah, langkah pertama tentunya kita akan susun persamaan dulu ya, menyusun persamaan. Kita lihat informasi yang diberikan, coba kita lihat dari dari kalimat pertama ya. 4 orang siswa akan mengikuti suatu perlombaan karya inovatif. 4 orang siswa ini tentunya si A, B, C, dan D ya. Nah, dalam mengikuti lomba ini, mereka membutuhkan biaya Rp900.000. Nah, jadi kita bisa katakan kalau kita lambangkan kontribusi A, B, C, D dengan huruf A, B, C, dan D, maka kita dapatkan satu persamaan adalah bahwa A tambah B tambah C tambah D sama dengan Rp900.000. Yang besarnya masing-masing kita nggak tahu, tentunya ini besarnya berbeda ya. Di sini dikasih tahu bahwa masing-masing memiliki kontribusi kondisi keuangan yang berbeda. Jadi tentunya kontribusinya juga berbeda. Nah, ini kalimat yang pertama sudah kita nyatakan dalam lambang matematika. Kemudian dari kalimat berikut ya. Coba kita cek di sini, siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Nah, maksudnya 3 siswa si B, si C, si D ini kalau dijumlah kontribusinya, maka si A ini memberikan kontribusi setengahnya dari jumlah ketiga siswa lainnya. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk lambang matematik adalah A sama dengan setengah dari jumlah B, C, dan D. Nah, kemudian informasi berikutnya, si B memberikan kontribusi ini kita coba sederhanakan dulu ya. Nah, karena ini masih bentuk pecahan ya. Jadi kalau seandainya kita lihat untuk menghilangkan penyebut, kita tinggal kali 2 ruas kiri dan kanan. Jadi 2A ya ruas kiri, maka yang ruas kanan jadi B tambah C tambah D. Jadi 2A sama dengan B tambah C tambah D. Oke, ini informasi yang persamaan kedua ya. Informasi berikutnya, siswa B. Nah, siswa B ini memberikan kontribusi sepertiga dari jumlah kontribusi siswa lainnya. Jadi kalau kita nyatakan dalam lambang matematik berarti B sama dengan sepertiga. B sama dengan 1/3 dari siswa lainnya, berarti si A, C, dan D. Jadi B sama dengan sepertiga A tambah C tambah D. Nah, ini pun juga bisa kita sederhanakan dengan cara kita kali 3 kedua ruas. Jadi ruas kiri kali 3 jadi 3B. Ruas kanan kali 3 jadi tinggal A tambah C tambah D. Nah, ini katakanlah informasi yang ketiga ya. Kemudian berikutnya juga masih ada informasi yang kita bisa ambil di sini. Siswa C ya, memberikan kontribusi seperempat ya. Kontribusi seperempat dari jumlah kontribusi 3 siswa lainnya. Berarti 3 siswa lainnya adalah selain C ya, A, B, dan D. Jadi kita tuliskan C sama dengan seperempat dari jumlah A tambah B tambah D.
Nah, ini pun juga bisa kita sederhanakan dengan cara kita kali 4 kedua ruas. Ya, kita kali 4 kedua ruas agar penyebutnya jadi 1 ya. Jadi 4C sama dengan A tambah B tambah D. Nah, ini 4 persamaan yang kita bisa manfaatkan untuk menentukan pertanyaannya. Nah, pertanyaan di sini adalah besar kontribusi siswa D. Berarti ditanya adalah berapa nilai D-nya. Oke, kita akan cari berapa nilai D-nya tentunya dengan bantuan ya konsep dari sistem persamaan linear. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, ini 4 persamaan yang sudah kita terjemahkan ya dari informasi yang diberikan di soal. Kita katakan ini paling atas ya. Inisial persamaan 1, lanjut persamaan 2, persamaan 3, dan terakhir persamaan 4. Nah, kalau kita perhatikan persamaan yang pertama ini lengkap ya. Ada semua variabel A, B, C, dan D ya. Nah, semuanya dijumlah dan ada dalam ruas ada dalam satu ruas ya, ruas kiri semua. Jadi A tambah B tambah C tambah B sama dengan 900.000. Nah, kalau kita perhatikan, andaikan nanti kita ingin mencari A tambah B tambah D, tinggal nanti C-nya pindah ruas, dapatlah ini ya. Oke, langsung saja coba kita bahas ya. Kita lihat substitusi persamaan 1 katakanlah ke persamaan 2. Persamaan 1 ke persamaan 2. Kita punya persamaan 2-nya adalah 2A sama dengan B tambah C tambah D. Nah, kalau kita perhatikan B tambah C tambah D ini ada di persamaan 1. B tambah C tambah D ada di persamaan 1. Tinggal kita pindah ruas A-nya. Nah, penjumlahan kan dipindah jadi pengurangan. Jadi B tambah C tambah D sama dengan 900.000 dikurang A. Jadi tinggal kita ganti jadi 2A sama dengan 900.000 dikurang A ya, dari persamaan 1. Nah, jadi di langkah ini kita hanya mendapati hanya satu variabel, ya ini variabel A saja. Sekarang kita kumpulkan variabel A-nya katakanlah di kiri, 2A ditambah A menjadi 3A sama dengan 900.000. Nah, 3A sama dengan 900.000, maka A-nya tinggal kita bagi 3 kedua ruas, dapatlah A-nya 300.000. Oke, kita simpan ya. Jadi kontribusi A ini Rp300.000. Nah, dengan cara yang sama coba persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 3 sekarang. Jadi nanti kita butuh A tambah C tambah D, ini persamaan 3. A tambah C tambah D kita ada di persamaan 1. A tambah C tambah D, berarti B-nya kita pindah ruas. Jadilah min B. Jadi A tambah C tambah D sama dengan 900.000 dikurang B. Jadi 3B sama dengan 900.000 dikurang B. Nah, jadilah di langkah ini kita hanya mendapati satu variabel, yakni variabel B saja. Ya, tidak ada variabel yang lain. Nah, langkah selanjutnya kita kumpulkan variabel B ya di ruas kiri ya, variabel B di ruas kiri kita kumpulkan, maka 3B ditambah B menjadi 4B sama dengan 900.000, sehingga dapatlah B-nya 900.000 dibagi 4, maka hasilnya adalah 225.000. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita manfaatkan persamaan yang keempat ya. Kita punya 4C sama dengan A tambah B tambah D. Nah, dari persamaan 1 kita juga punya nilai A tambah B tambah D. A tambah B tambah D, berarti plus C-nya kita pindah ruas, jadi pengurangan, jadi min C. Jadi A tambah B tambah D sama dengan 900.000 dikurang C. Nah, kita substitusikan ke sini, jadi 4C sama dengan 900.000 dikurang C. Nah, jadilah di langkah ini kita hanya mendapati variabel C saja, ya, tanpa ada variabel yang lain. Sehingga untuk mendapatkan C, kita kumpulkan C di ruas kiri, jadi 4C ditambah C. Maka dapatlah 5C sama dengan 900.000. Sehingga C-nya adalah 900.000 dibagi 5 sama dengan 180.000. Nah, dapatlah nilai A, B, dan C. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan berapa nilai D dengan pastinya kita substitusikan ketiga nilai ini ke persamaan 1. Boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh. Ya, katakanlah kita substitusikan ke persamaan 1. Ya, nilai A, B, dan C-nya. Jadi persamaan 1 kita punya A tambah B tambah C tambah D sama dengan 900.000. A-nya 300.000, B-nya 225.000, C-nya 180.000. Maka kalau kita substitusikan jadi seperti ini. Nah, nilai A tambah B tambah C ini kalau kita jumlah hasilnya menjadi 705.000 ya.
Jadi 750.000 ditambah D sama dengan 900.000. Sehingga dapatlah nilai D-nya 900.000 dikurang 705 sama dengan 195.000. Nah, jadi kesimpulannya kita dapati bahwa besar kontribusi siswa D yaitu sebesar Rp195.000. Oke, demikianlah pembahasan materi soal cerita dari sistem persamaan linear. Nantikan video pembahasan di video-video selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.